Langsung shock terapi, Ustaz. Iya, langsung shock terapi aja udah. Ini buat apa, Ustaz? Coba tolong dipakai. Mbak, duduk sini, Pak. Tadi kan Mbak Ade minta buru-buru cepat pulang. Jadi makanya saya langsung bawa shock terapi aja. Ini dipakein ke mana? Kepalanya? Iya, nih dipakai kepalanya, Pak. Terus dipakein. Ini ngapa-ngapain ini begini-begini biar kenapa? Ya, jangan pakai banyak tanya deh. Ikutin aja shock terapi yang ada di sini. Oh, ini udah masuk terapi gitu. Mbak Ade kan hidupnya doyan main judi. Hatta semua habis bakal main judi taruhan. Deh, begini, pantas deh. Ada udah siapin jagoan nih. Ada kiung nggak lu? Lu ada apa emang? Ya udah ada kiung nggak lu? Kiung? Masuk apa lagi? Yuk, 6. Ya udah ambil semua duit buat lu. Masih mau lagi? Astagfirullahaladzim. Jadi, Mbak Ade menang? Menang dong, tadi kan disuruh main. Terus dapat duit? Senang? Ya, gimana main judi? Terus kalau misalnya Mbak nggak punya duit buat main judi, Dari mana itu duitnya? Putar otak aja. maksudnya gimana? Apa juga yang bisa jual-jual, ntar kalau udah balik modal kan beli lagi. Yang dijual apa aja? Ya ada, yang di rumah aja, yang lain bisa jadi duit. Halo, Mas, apa yang bisa jadi duit? Minta duit sama siapa buat main judi kalau semua barang sama harta udah habis? Sama orang tua dulu, pinjem buat apa dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti orang tua Mbak Ade bohongin. Mbak Ade pinjem duitnya cuma buat main judi. Kalau sampai orang tua nggak punya duit, Ya udah sama pacar juga bisa. Pinjem mama pacar. Belum nikah berarti? Belum. Pacarnya ngasihin duit? Ngasilin lah, kalau nggak ngasilin nggak mau saya juga kalau Ustaz. Pacarnya banyak duit ya? Ada lah kalau buat bagi dong mah. punya istri dulu. Udah. Astagfirullahaladzim. Yaudah sekarang gini aja. Senang main judi, dapat uang, duitnya buat makan. Buat senang-senang. Ayo dijatuh. Gratis nih, nggak beli. Gratis. Maksudnya gimana nih Ustaz? Kita dapat duit saya dikasih makan juga biar kenapa? Makan deh. Makan? Makan sambil. Beneran? Ya makan. Ini nggak pantas buat mati. Orang yang doyan main judi, duitnya didapat dari duit haram, makanan yang pantas buat dia. Aneh. Makan deh. Nih, mau apa nih? Udah buka makan. Kok beginian sih? Ini makanan yang pantas buat orang yang suka makan duit haram dari hasil judi. Itu apaan? Uang yang didapat dari hasil yang haram main judi, nanti di neraka bakal dikasih belatung sama cacing buat makan orang yang berjudi. Makan. Pegang. Enak ah. Makan. Ayo makan. Nggak mau. Ini gambaran buat orang yang makan duit haram dari hasil judi. Ini makanan yang pantas buat jadi neraka. Makan. Mau. Saya nggak mau. Kenapa yang muntah? Ustaz enggak, saya genek. Kalau enak kenapa masih doyan main judi? Saya beli nasi. Karena nggak makan cacing. Ya itu kan nasi yang Mbak Ade makan, itu umpama di dunia. Nanti uang yang didapat dari hasil judi, itu duit haram.
Makanan yang pantas di nerakanya belatung aja. Duitnya saya balikin aja ya Pak Ustadz ya. Tuh. Sekarang Mbak Ade harus ikutin kita. Sekarang harus ganti pakaian. Mau kemana? Pakai busana muslimah. Terus? Udah ikutin aja. Bantu digantiin pakaiannya. Ini kayaknya dia masih belum ikhlas saya lihat Pak Ustadz mukanya. Kayaknya gimana ya? Kayaknya dia masih belum mau nerima masuk ke sini gitu Pak Ustadz. Udah Bang Pada biar aja. Yang penting dia udah tahu bahwa sesuatu yang dia dapatkan dari hasil judi yang haram itu nanti akan menjadi makanan dia di neraka itu belatung cacing, darah dan anak. Ya, paling nggak kita lihat tadi dia mau ganti baju dulu kali ya dengan baju muslim. Ya, nanti kita lanjut ke proses terapi selanjutnya. Oke Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz, ini kenapa harus dicambuk Pak Ustaz? Iya, ini kan kalau di dalam konun jinayah diatur apabila seseorang melakukan perjudian dan taruhannya itu sampai kepada 2 gram emas, maka pelaku yang melakukan perjudian itu dia harus dihukum dengan dicambuk sebanyak 12 kali. Atau dipenjara selama 12 tahun atau denda 120 gram emas. Bahkan di dalam riwayat lain diterangkan bahwasanya apabila pelaku perjudian tersebut adalah seorang daripada budak atau hamba sahaya, maka dia harus dicambuk 19 kali. Apabila pelaku perjudian yang bertaruh tadi itu dia adalah orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, maka dia harus dicambuk sebanyak 39 kali. Astagfirullah. Ini gimana Ustadz? Langsung aja kita panggil ya. Iya. Pak adenya ya. Ya. Iya Pak Ustadz, udah datang nih. Mbak Ade, ini saya mau memperlihatkan ke Mbak Ade di dalam konun jinayah diterangkan bahwasanya seorang yang melakukan perjudian dengan taruhan sampai kepada nisab 2 gram emas, maka dia dihukum dengan cambuk sebanyak 12 kali atau dipenjara selama 12 tahun atau membayar denda sebesar 120 gram emas. Perhatikan. Ustaz, takut Ustaz. Masih mau main judi lagi? Sama dulu ke tempat boneka tadi. Biar saya lihat ya. Jangan mau saya dalam kamu saya posisinya saya Ustaz. Jangan dicambuk saya Pak Ustaz. Saya udah kebayarinnya tadi udah kapok Pak Ustaz. Ayo Dewi, sambung lagi. Jangan Pak Ustaz, sakit Pak Ustaz. Kalau kamu masih suka main judi, masih terus bermain judi, taruhan sampai habis harta dan lain sebagainya, lalu ketika menang mendapat judi tersebut adalah uang yang haram, maka kamu akan jadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Saya mau lagi Pak Ustaz, saya kapok. Dan saya gak bakal ulangi lagi. Jangan minta maaf sama saya. Saya Mas Fadli ganti ini cuma perantara wasilah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Bakar ini kayaknya. Saya kapok Pak Ustaz, saya kapok. Oh udah Pak, jangan Pak, itu apa Pak? Saya udah gak mau lagi beneran Pak. Udah, kamu berdiri di situ. Ini saya mau diapain lagi Pak Ustaz? Udah, diam aja di situ. Pak Ustaz tolong. Ini gambaran Pak azab nanti di Ustaz. neraka buat orang-orang yang suka berjudi. Kamu dicabut nggak mau. Itu sudah diapain Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Ada Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, panas kan Pak Ustadz, nggak kuat Pak Ustadz. Itu baru panas dunia. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, saya nggak kuat. Pak Ustadz, Pak Ustadz tolong. Tolong Pak Ustadz. Saya nggak mau lagi Pak Ustadz. Masih mau main judi? Iya, ada Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong udah Pak Ustadz, udah. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Janji kamu mau berubah jadi orang baik. Ya Allah. Mau meninggalkan dosa maksiat yang kamu lakuin. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bantu panas santri, bantu. Ayo, mukanya. Bisa enggak? Pak Ade. Mbak Ade, gimana rasanya Mbak Ade? Panas. Nggak mau lagi. Masih mau minjekin Mbak Ade? Nggak apa Bang. Coba bayangin seandainya Mbak Ade terbakar dalam sana, di akhirat sana, karena kesalahan Mbak bermain judi Mbak. Kalau sampai Mbak berjudi pada saat bermaksiat kepada Allah, lalu Mbak dicabut nyawanya, Mbak mati dalam keadaan suul khotimah Mbak. Mbak, dia cantikan ini, istirahat dulu aja di kamar. Kita proses. Ayo Mbak. Ustaz, saya mau diapain lagi? Tadi kan saya udah janji mau tobat Pak Ustaz. Bener mau tobat? Benar Pak Ustaz. Mana bukti tobat menyesalnya? Tapi kan saya udah bilang saya nggak bakal lakuin itu lagi. Mbak Ade, ini proses terakhir ya, Mbak Ade ya, yang harus dilewati sama Mbak Ade. Ini namanya proses muzakarah namanya. Kalau segini-gini bisa nggak Bang? Saya lagi bakal tobat, beneran. Saya bakal tobat. Janji mau tobat. Kalau Mbak sekarang kalau nggak ngerasain proses muzakarah, nggak ngerasain proses kematian, Mbak ntar tobatnya setengah-setengah. Habis tobat kumat. Nah, beneran saya nggak bakal nangka janji nggak bakalan lagi gitu. Itu nanti beneran Mas. Mbak Ade masih punya orang tua? Masih. Bayangin orang tua Bang. Kasihan nggak Mbak Ade? Ya Mbak Ade, sekarang Pak Mbak Ade. Kenapa Mbak Ade nangis? Apa yang ditangisin? Mbak Ade takut. Takut kenapa? Lebih takut mana Mbak Ade? Seandainya Mbak Ade belum bertobat, Allah udah cabut nyawa Mbak Ade. Sampaikan buat bapak sama ibu di rumah. Ayo. Ungkapin semua Mbak Ade. Lihat di kamera. Maafin aku ya. Yang tulus, yang ikhlas, keluarin semua dari dalam hati. Kalau seandainya nanti proses ini ketika dilalui ternyata Mbak Ade benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, auzubillah, astagfirullah. Maafin aku ya Bu, Bapak. Maafin aku juga ya Pak. Kenapa minta maaf buat apa kan? Kasih tahu ke bapak ke ibu. Aku udah suka main judi Bu, Bapak. Maafin aku.